Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah politik lokal. Di sini kami akan menjelaskan materi politik lokal yaitu mengenai dinamika pemilihan kepala daerah. Kami harap teman-teman semua bisa menyimak materi yang akan disampaikan. Selamat menyaksikan. Saya Harian Fenada Isyadani. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dinamika politik dalam pilkada. Dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu konsep yang menggambarkan pergerakan, perubahan, dan interaksi berbagai komponen politik yang terjadi dalam proses pemilihan pemimpin di tingkat daerah. Konsep ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses politik, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dinamika pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi proses dan hasil pemilihan. Pilkada sebagai proses demokrasi untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya melibatkan beberapa dinamika utama. Yang pertama yaitu dinamika politik, meliputi pembentukan koalisi partai politik. Praktik politik dinasti dan maraknya politik uang, meskipun dilarang, dinamika sosial mencakup partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh pendidikan politik dan kepercayaan terhadap sistem serta polarisasi sosial akibat isu-isu sensitif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, atau SARA. Dinamika ekonomi melibatkan biaya politik tinggi yang mendorong praktik korupsi dan pengaruh kondisi ekonomi lokal terhadap preferensi pemilih. Dinamika hukum dan regulasi mencakup perubahan peraturan pilkada dan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, peran media dan teknologi semakin penting dengan penggunaan kampanye digital dan tantangan disinformasi serta hoaks. Isu gender juga menjadi perhatian di mana keterwakilan perempuan masih rendah akibat budaya patriarki dan bias gender dalam kampanye. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rafael Pianza. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang faktor yang mempengaruhi dinamika politik dalam pilkada. Dinamika politik dalam pilkada dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 1. Partai politik. Kekuatan organisasi, sistem rekrutmen, dan pola koalisi partai menentukan kandidat yang diusung. Yang kedua, kandidat. Latar belakang kapabilitas, track record, serta modal politik sosial dan ekonomi membentuk persepsi publik dan strategi kampanye. Yang ketiga, pemilihan. Karakteristik demografis, preferensi politik, tingkat partisipasi, serta pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perilaku memilih. Selanjutnya, faktor eksternal, yang dimana mencakupi dua bagian. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, yaitu regulasi, anggaran, dan sistem pengawasan menentukan kualitas pelaksanaan pilkada. Yang kedua, media massa dan sosial. Pemberitaan dan framing isu memengaruhi opini publik, sementara media sosial menjadi alat kampanye, namun rentan menyebarkan desinformasi. Saya Laurentius akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sistem pemilihan kepala daerah. Sistem pilkada di Indonesia menggunakan metode pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Prosesnya meliputi 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, meliputi perencanaan program, penyusunan regulasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan, mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Tahapan yang terakhir adalah tahap akhir atau tahap penyelesaian, meliputi penghitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan kepala daerah terpilih. Sistem ini memberikan legitimasi yang lebih kuat dibandingkan sistem tidak langsung, meskipun membutuhkan biaya lebih besar dan berisiko memunculkan konflik horizontal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ade Putra Haryantama. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu sekarang memasuki materi mengenai politik uang dan patronase dalam pilkada. Mengacu pada kajian Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam buku Politik Uang di Indonesia, politik uang dalam pilkada muncul dalam berbagai bentuk.
Pembelian suara atau vote buying merupakan bentuk paling umum, di mana pemilih diberikan uang atau barang dengan harapan memberikan suara untuk kandidat tertentu. Bentuk lain adalah pemberian barang atau jasa kepada kelompok masyarakat. Proyek pork barrel atau program yang ditujukan untuk konstituensi tertentu, dan pemberian hadiah individual, politik klubian atau club goods juga marak terjadi, di mana bantuan diberikan kepada kelompok atau organisasi tertentu. Praktik politik uang berdampak serius terhadap integritas pemilihan. Selain mendelegitimasi hasil pilkada, praktik ini juga berkontribusi pada korupsi sistemik dan menurunkan kualitas demokrasi. Strategi pencegahan yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan penegakan hukum yang tegas. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Konflik dalam pilkada dan dampaknya. Pilkada langsung di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, ini sering memicu konflik karena perbedaan kepentingan antara kandidat yang menang dan kandidat yang kalah. Bahkan tidak hanya konflik antar elit politik dan di tingkat elit politik, tetapi mulai berhingga ke masyarakat, seperti halnya demonstrasi, bentrokan, dan bahkan kekerasan fisik. Seperti halnya pada pilkada di Sulawesi Selatan pada tahun 2007, perselisihan hasil antara pasangan Syahrul Yassin dan Agus Arifin dengan Amin Syam dan Mansur Ramli memicu protes besar setelah MA memerintahkan pemungutan suara ulang. Faktor penyebab konflik meliputi perbedaan hasil perhitungan suara yang tipis, ketidakpastian DPT, politik uang, keterlibatan aparatur negara yang tidak netral, serta intervensi pemerintah pusat atau KPU. Contohnya dalam pilkada Tuban, selisih suara yang tipis memicu demonstrasi. Sementara di Maluku Utara, masalah DPT dan intervensi KPU pusat menimbulkan ketidakpuasan. Dampak konflik pilkada sangat serius, termasuk gangguan terhadap demokrasi lokal, instabilitas politik, dan juga polarisasi sosial. Konflik berkepanjangan seperti di Maluku Utara menghambat efektivitas pemerintahan. Sementara di Sulawesi Selatan, isu etnis memperburuk perpecahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pilkada langsung memperkuat legitimasi pemimpin, sistem ini juga memerlukan perbaikan untuk meminimalisir konflik dan dampak negatifnya. Saya Aliana Sophia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang studi kasus dinamika pilkada di Indonesia. Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh penting dalam studi dinamika politik lokal di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana polaritas masyarakat dapat terjadi akibat kampanye yang menggunakan isu sara dan identitas. Media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan berbagai narasi politik. Fenomena echo chamber di media sosial semakin mempertajam polaritas, di mana pendukung masing-masing kandidat cenderung hanya menerima informasi yang sesuai dengan preferensi politik mereka. Mobilitas massa dalam skala besar seperti yang terjadi dalam aksi 212 menunjukkan bagaimana isu agama dapat menjadi instrumen politik yang efektif. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya manajemen isu dan komunikasi politik yang sensitif terhadap keberagaman masyarakat. Dampak polaritas dari Pilkada DKI 2017 masih terasa hingga saat ini dan menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan konflik politik di tingkat lokal. Selanjutnya, sementara itu, Pilkada serentak 2020 menghadirkan tantangan baru dengan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. KPU harus melakukan berbagai adaptasi, termasuk penerapan protokol kesehatan ketat dalam setiap tahapan pilkada. Inovasi kampanye digital menjadi keniscayaan, mendorong tim sukses untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform daring. Namun, hal ini juga memunculkan kesenjangan digital antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Pembelajaran penting dari Pilkada 2020 termasuk pelayanan sistem yang lebih adaptif terhadap situasi krisis, pentingnya literasi digital bagi pemilih, serta kebutuhan akan regulasi yang mengatur kampanye digital. Tingkat partisipasi pemilih yang relatif rendah di berbagai daerah juga menunjukkan pentingnya strategi sosial yang lebih efektif dalam kondisi pembatasan sosial.
Perkenalkan, saya Haliza Mariam Purnama. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dinamika pilkada di Indonesia semakin rumit seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Politik uang tetap menjadi masalah besar yang perlu diatasi dengan cara yang menyeluruh, seperti memperkuat aturan, meningkatkan pengawasan oleh masyarakat, dan terus memberikan pendidikan politik. Selain itu, konflik yang muncul karena perbedaan identitas dan perpecahan sosial juga perlu ditangani dengan hati-hati, menggunakan cara-cara penyelesaian konflik yang sesuai dengan kondisi setempat. Lalu saya akan membacakan motivasi. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Mari mulai perubahan dari diri kita dengan memilih pemimpin yang amanah. Itulah penyampaian dari kelompok 2 mengenai dinamika pemilihan kepala daerah. Semoga apa yang kami telah jelaskan dan kami sampaikan dapat kita sama-sama pahami dan menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga teman-teman dapat menyimak apa yang kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata salah maupun kalimat yang kurang tepat. Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.